sebagai adik perubahan. Kami di sini beranggotakan berdua, Pak. Saya sendiri Indriani dan rekan saya Gina Syatawia. Mohon waktunya sebentar untuk berbincang-bincang dengan Bapak mengenai peran Bapak di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah. Tidak berlama-lama, Pak, kita mau menanyakan mengenai sedikit tentang perjalanan hidup dan pendidikan keagamaan Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya banggakan seluruh mahasiswa yang dalam hal ini sedang mendapatkan tugasnya di dalam menempuh kewajibannya di dalam menjalankan hidup. Dalam hal ini dari beberapa pertanyaan itu mungkin yang pertama, kalau ditanyakan menceritakan secara singkat perjalanan hidupnya, pendidikan keagamaan yang ada sekarang ini. Dalam kegiatan kita sehari-hari tentunya ini adalah satu program yang kita jalankan, yang tentu tidak lepas dari semua rencana-rencana yang kita jalani, baik itu tentang perjalanan hidup, baik itu tentang pendidikan ataupun dalam hal pendidikan yang formal ataupun yang non formalnya, karena semuanya memang berkaitan dan semuanya memang harus menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan, sehingga kita bisa menjadi motivator, menjadi contoh di dalam atau di tengah-tengah masyarakat. Perjalanan hidup, atau kalau kita lihat cerita ke belakang yang mungkin dulu kita pernah belajar ngaji dengan guru-guru, kemudian kita mengikuti jenjang pendidikan baik formal dan informalnya, non formalnya, sehingga alhamdulillah kalau di informalnya sampai kita mengikuti jenjang pendidikan di dunia pendidikan perguruan tinggi. Ini pernah mengikuti dunia perkuliahan itu di Universitas Ibnu Khaldun, dan alhamdulillah lulus di tahun 2024. Sampai hari ini kemudian kita menjalankan semua program pembelajaran yang dulu kita dapat, baik dalam hal pendidikan ataupun keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian apalagi? Menurut Bapak, apa makna ulama di dalam masyarakat saat ini? Menurut saya pribadi, ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi-nabi. Tokoh sentral yang ada di tengah-tengah masyarakat dan yang menjadi figur dalam masyarakat itu sendiri. Jadi figurnya mana? Contoh di tengah-tengah masyarakat, baik itu kehidupan sehari-hari, sosial, budaya, ekonominya pun itu menjadi salah satu contoh di tengah-tengah masyarakat. Dan peran ulama pun itu akan menjadi satu contoh yang besar di tengah-tengah masyarakat itu, sehingga masyarakat itu bisa menjadi atau bisa terayomi, bisa terarahkan dengan perannya ulama. Karena ulama tadi adalah pewaris para nabi yang dia siap dan harus siap memberikan contoh-contoh yang baik dan menjadi solusi yang terbaik buat masyarakat itu sendiri. Ulama tadi udah dibahas. Sekarang kan banyak banget tuh Pak yang misalnya ulama yang menurut Bapak melihat peran ulama di kehidupan
kehidupan umat Islam zaman sekarang itu gimana? Baik. Memang kalau kita lihat sekarang yang terjadi ya memang luar biasa ya. Luar biasanya itu banyak yang menganggap ulama-ulama itu atau di dalam kehidupan sekarang itu ya banyak yang mengatakan sesatlah, melencenglah seperti itu, dan itu kita kembalikan lagi kepada mereka. Artinya ulama itu sudah berjalan dengan benar di jalurnya menegakkan syariat. Adapun ada kalimat-kalimat yang seperti itu ya itu adalah pendapat mereka. Ada yang senang dengan ulama, ada juga yang tidak senang dengan ulama, seperti itu. Apakah Bapak sering terlibat dalam membantu menyelesaikan masalah sosial atau keagamaan di lingkungan sekitar? Kalau ditanyakan apakah sering membantu menyelesaikan permasalahan sosial atau keagamaan di lingkungan alhamdulillah sejauh ini kita memang tetap berjalan atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Kita menyelesaikan permasalahan misalkan di tengah-tengah masyarakat, terus kemudian gimana tadi pertanyaannya? Membantu menyelesaikan masalah sosial atau keagamaan di lingkungan sekitar. Alhamdulillah untuk membantu permasalahan sosial atau keagamaan di masyarakat itu dilaksanakan dengan kerjasamanya dengan lembaga yang ada. Kalau ditanyakan apakah membantu, insya Allah dan selalu memang membantu, memang tugas kami seperti itu ya. Kemudian kalaupun kami tidak mampu dan saya tidak mampu untuk menjalankan itu dengan sendirinya, maka kami lanjutkan dengan satu lembaga yang dikenal dengan Majelis Ulama Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia itu masih banyak ada tingkat pengurusnya dari RW, kemudian kelurahan, kecamatan, dan itu kami lanjutkan semuanya. Kalau kita dipertanyakan seperti hal tadi, kita terus membantu menyelesaikan sosial, karena pengaruh sosial sekarang kan kesenjangan sosial itu sangat riskan, karena ada kesenjangan sosial, ada orang yang ada mempunyai sifat cemburu, kemudian dari sifat cemburu itu ada rasa dendam dan sebagainya. Nah, inilah tugas kami bagaimana dari adanya kesenjangan sosial sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu juga dalam hal keagamaan. Dalam satu lingkungan masyarakat itu kan sudah berbeda-beda keagamaannya. Jadi kepercayaannya, kemudian kulturnya juga dalam hal keagamaan beda-beda. Oleh karena itu bagaimana agar di tengah masyarakat tidak terjadi hal-hal yang meresahkan atau keributan dalam hal segi agama, diberikan pemahaman tentang keagamaan itu. Pertanyaan selanjutnya, biasanya tantangan apa aja sih Pak yang dihadapi ulama saat ini saat mengajak masyarakat ke arah yang benar? Ya. Tantangan yang dihadapi untuk sekarang ini memang luar biasa, karena sekarang zamannya itu memang udah zaman yang modern, dimana orang-orang itu terkadang begitu gampangnya mencas, kemudian memfitnah, kemudian memusuhi, karena memang zaman sekarang memang yang hal-hal yang luar biasa. Nah, untuk menghadapi tantangan kayak itu seperti itu, ya artinya semuanya kita kembalikan ke pegangan hidup kita, yaitu kepada Al-Quran dan hadis
Kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, maka tantangan-tantangan yang ada, kemudian fitnahan-fitnahan yang ada, maka semuanya akan terlewati. Setelah itu ada contohnya nggak Pak? Perubahan positif di tengah masyarakat yang pernah Bapak lakukan atau Bapak dampingi? Untuk perubahan yang positif, yang kalau kita lihat sekarang itu ya alhamdulillah banyak. Contohnya dulu barangkali mereka adalah orang-orang yang jauh dengan agama, sehingga jauh dengan agama itu dia mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Contohnya dulu dia adalah narkobais, tetapi dengan adanya pendampingan, pendekatan, terus pemahaman, maka mereka tersadarkan bahwa tidak ada manfaat sama sekali dalam narkoba tersebut. Kemudian setelah mereka mendapatkan penjelasan, pemahaman, alhamdulillah mereka kembali lagi dan mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh-contoh yang lain dalam hal perubahan pada diri mereka, dalam hal pendampingan pada mereka, contohnya ketika mereka lupa kepada dirinya. Dengan pendampingan yang baik, mereka lupa pada dirinya. Artinya apa? Lupa terhadap tugas fungsi yang Allah berikan pada dirinya itu buat apa? Karena Allah menciptakan manusia, menciptakan jin dan seluruh alam ini illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, sementara ketika mereka jauh, nah itulah tugas para ulama, tugas para pendamping untuk senantiasa mengingatkan mereka, sehingga dengan adanya pendampingan sama mereka, mereka bisa mengenal dirinya hingga terus dia menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak kan sebagai ulama tempat Bapak itu gimana caranya agar generasi seperti kami itu bisa membawa agen perubahan Pak? Di zaman sekarang kan udah era globalisasi ya Pak, udah banyak sekali pengaruh-pengaruh luar datang ke daerah-daerah. Bagaimana cara Bapak mengajak kami generasi sekarang untuk menjadi agen perubahan Pak? Baik. Tugas fungsi kita memang sekarang bukan hanya ulama, tapi memang semua lapisan masyarakat itu menjadi agen, agent untuk perubahan, khususnya regenerasi ya, generasi sekarang, generasi muda ini yang memang luar biasa, yang sudah begitu rusaknya kalau kita lihat, terutama dalam segi akhlaknya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya pertama, untuk terus bisa membawa perubahan pada hal tersebut, yang pertama selalu ingat bahwa untuk para regenerasi agar bisa nanti membawa perubahan tersebut, yang pertama tetap kejarlah ilmu, karena kunci segala sesuatu adalah ilmu. Sehingga menyatakan kalau orang pengen hidup di dunia, senang di dunia, maka kuncinya ilmu. Kemudian akhirat kuncinya ilmu. Kalau kita pengen senang dua-duanya, berarti ilmu kuncinya. Nah, dengan kuncinya ilmu, kemudian ada motivasi bahwa kejarlah cita-citamu setinggi langit. Kemudian takutlah kau akan kegagalan cita-citamu itu. Artinya apa? Setelah kita mendapatkan ilmu itu, kemudian kita upayakan bahwa tugas fungsi kita ini tidak lain adalah sebagai agent. Agen apa? Perubahan akhlak pada regenerasi kita.
karena akhlak sekarang itu memang sudah jauh menurun dengan dunia yang sekarang yang ada, kemudian ya sebagainya dah yang sudah begitu rusak. Makanya tadi tetap dahulukan bagaimana caranya kita untuk senantiasa mendapatkan keilmuan ini. Setelah kita mendapatkan keilmuan, tapi jangan lupa, yaitu tanamkan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Maka dengan akhlakul karimah, insya Allah kita bisa membangun regenerasi, menjadi agent yang baik dalam perubahan sosial yang sekarang ada, perubahan akhlak yang sekarang yang ada, sehingga menjadi sesuatu yang kita harapkan. Gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa pesan Bapak untuk kami anak muda atau mahasiswa agar kita bisa berkontribusi sebagai ulama? Baik, apa pesan kami, pesan saya kepada seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa ya, untuk menjadi apa tadi? Menjadi kontribusi. Bisa berkontribusi. Kontribusi. Bisa berkontribusi seperti ulama. Agar kita bisa selalu berkontribusi seperti ulama, ya tadi tanamkanlah rasa keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, mau hal kita mau belajar apapun tadi, tetaplah keyakinan bahwa ketika kita melaksanakan, mencari ilmu, melaksanakan segala sesuatu, kita satu keyakinan bahwa keyakinan kita tetap adalah mencari ridwan Allah. Kemudian berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah suatu kebaikan. Berkeyakinan apa yang kita cita-citakan akan dikabulkan atau tercapai. Nah, kemudian setelah kita menjalankan hal tersebut, maka insya Allah kita akan bisa berkontribusi seperti ulama, karena lingkungan kita semuanya membutuhkan orang-orang yang bisa membawa kita atau membawa lingkungan itu tersebut. Adik-adik kita, anak-anak kita semuanya yang perlu pendampingan, perlu pembimbingan seperti para ulama-ulama dari dulu sampai sekarang, di mana tujuannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan, untuk keselamatan kita semua. Karena Sobul an Rizalul God, pemuda sekarang adalah harapan masa depan. Kalau pemudanya hari ini baik, maka masa depan akan baik. Kalau pemuda hari ini sudah hancur, rusak, maka ke depannya pun akan lebih rusak lagi. Jadi sepertilah kontribusi para mahasiswa untuk bisa berperan aktif seperti para ulama. Kuncinya tadi bahwa niatkan senantiasa untuk senantiasa mencari kepada Allah. Yang kedua, ikhlas di dalam menjalankan sesuatunya. Yang ketiga, bahwa apa yang kita kerjakan ini semata-mata adalah untuk membantu saudara-saudara kita, terutama di dalam lingkungan kita, sehingga di dalam hal ekonomi, kemudian sosial, budaya bisa berjalan dengan seiringan seperti itu. Mungkin cukup aja Pak dari kami. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah menjelaskan banyak ilmu yang kami dapat dari penjelasan Bapak tadi. Ya, mohon maaf kalau kurang berkesan, kalau nggak kurang sopan atas kedatangan kami. Sama-sama. Saya pribadi pun mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan tugas
dan bisa menjadi agen-agen yang terbaik. Ya, seperti itu. Terima kasih.